Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat jumpa kembali. Kita belajar IPS hari ini ya. Oke, judulnya adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Hal yang dibahas adalah A. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi Indonesia, B. Kebutuhan manusia, C. Tindakan, prinsip, dan motif ekonomi, D. Kegiatan ekonomi, E. Permintaan, penawaran, pasar, dan harga, F. Peran iptek dalam kegiatan ekonomi, G. Peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia, H. Hubungan antar kelangkaan dengan permintaan dengan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Kita lihat satu persatu. A. Pengertian kelangkaan. 1. Suatu kondisi di mana manusia tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhannya. 2. Suatu kondisi ketika sarana untuk memenuhi kebutuhan terbatas dan mahal. 3. Jumlah barang dan jasa terbatas sedangkan kebutuhan tidak terbatas. Bagian B, kebutuhan manusia dibedakan menjadi 4. Pertama, menurut intensitas atau tingkatannya, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kedua, menurut sifatnya jasmani dan rohani. Ketiga, menurut waktu penggunaannya sekarang dan yang akan datang. Keempat, menurut subjeknya individual dan kelompok. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan antara lain 1. Jenis kelamin, 2. Tingkat pendidikan, 3. Lingkungan tempat tinggal, 4. Kemajuan iptek, 5. Tingkat pendapatan, 6. Status sosial, 7. Perbedaan selera. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. 1. Menurut hubungan dengan barang lain, barang substitusi atau barang pengganti, barang komplementer atau pelengkap. 2. Menurut tujuan penggunaannya, barang produksi modal, barang konsumsi siap pakai. 3. Menurut proses pembuatannya, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. C. Tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Motif ekonomi adalah setiap sebab yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi, antara lain motif kebutuhan, motif sosial, motif penghargaan, dan motif kekuasaan. Sedangkan prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, antara lain prinsip produsen, prinsip distributor, dan prinsip konsumen. Oke, kita lanjutkan bagian D, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelaku kegiatan ekonomi meliputi rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Setiap barang mempunyai nilai guna, yaitu nilai guna bentuk atau form utility, nilai guna tempat atau place utility, nilai guna waktu atau time utility, nilai guna pemilikan atau ownership utility. Seorang produsen dalam melakukan produksi harus ingat 3 hal, antara lain what, how, dan whom. Faktor produksi terdiri dari 1. Alam, antara lain tanah, hutan, barang tambang, dan air. 2. Tenaga kerja, jasmani, rohani, terdidik, terlatih, tak terdidik, dan tak terlatih. 3. Modal, antara lain uang dan barang. 4. Kewirausahaan, 5. Teknologi dan informasi. Kegiatan distribusi adalah penyaluran barang produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuannya 1. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, 2. Agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat, 3. Kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi, 4. Agar kontinuitas produksi terjamin. Jenis distribusi meliputi distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Kegiatan konsumsi adalah suatu aktivitas yang dilakukan manusia untuk menghabiskan nilai jual barang
dan jasa sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya, meliputi rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Faktor yang mempengaruhi konsumsi keluarga: 1. Penghasilan, 2. Jumlah anggota keluarga, 3. Selera atau gaya hidup, 4. Tingkat pendidikan, 5. Lingkungan tempat tinggal, 6. Jenis kelamin, 7. Harga barang, 8. Adat istiadat atau kebiasaan. Kegiatan konsumsi perusahaan meliputi membeli peralatan dan perlengkapan perusahaan, 2. Biaya operasional, 3. Perawatan gedung, 4. Biaya umum antara lain ada listrik, telepon, internet, dan lain-lain. Konsumsi negara bertujuan: 1. Memenuhi melayani kebutuhan masyarakat, 2. Biaya yang digunakan berasal dari masyarakat yaitu dari pajak dan keuntungan perusahaan negara, 3. Setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang harus disetujui oleh DPR. Kita lanjut bagian E, permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan meliputi harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, ramalan masa depan. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran meliputi biaya produksi, teknologi, harapan yang akan mendapatkan laba, dan faktor non-ekonomi. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga barang. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun, dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hukum permintaan tidak bersifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Jenis-jenis permintaan terdiri dari permintaan berdasarkan daya beli konsumen, antara lain permintaan efektif, permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Permintaan potensial yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum tentu terjadi transaksi. Permintaan absolut atau yaitu permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Permintaan berdasarkan jumlahnya, antara lain permintaan individu dan permintaan pasar. Di sini disajikan kurva permintaan. Ada angka 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 menunjukkan harga barang, sedangkan 0 sampai 10 menunjukkan jumlah yang diminta oleh pembeli. Ciri-cirinya kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Pengertian penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun atau semakin sedikit. Hukum penawaran memiliki arti keterkaitan antara tingkatan harga tertentu dengan barang yang akan dijual atau ditawarkan. Ini telah menjadi pakem yang pasti dan telah menjadi regulasi yang tidak tertulis yang tidak bisa dicegah. Karena resikonya ialah pemilik akan mengalami kerugian. Tidak mungkin ketika harga mahal barang yang dijual sedikit, justru jumlah barang lebih banyak karena jarang dibeli konsumen. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin barang yang harganya murah, jumlah barangnya banyak. Karena barang pasti langka disebabkan banyak diborong oleh konsumen. Faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain ada harga barang, teknologi produksi, dan munculnya produsen baru. Jenis-jenis penawaran. 1. Penawaran marginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang bisa menjual produknya dengan harga yang sama dengan harga pasar. Bisa dibilang ini penjual yang ingin mencari untung yang standar. 2. Penawaran submarginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang berani menjual produknya di bawah harga pasar.
Transaksi ini hanya bisa dilakukan oleh penjual yang hanya ingin meraih untung minimal. 3. Penawaran supermarginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menjual produknya dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Penjual ini biasanya bertujuan untuk meraih untung penjualan yang sebanyak-banyaknya. Di sini disajikan kurva penawaran. Ada angka 1000 sampai 5000 menunjukkan harga barang, sedangkan 0 sampai 10 menunjukkan jumlah penawaran. Ciri kurva penawaran yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, kita lanjutkan dengan menentukan titik equilibrium atau harga pasar. Ini disajikan satu kurva, tetapi ada kurva permintaan dan kurva penawaran. Ini ditentukan titik, yaitu di titik di bawahnya 6, kemudian samping 3000. Ini berarti jumlah permintaan dan jumlah penawaran 6, sedangkan harganya sama-sama 3000. Ini terjadi kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, kemudian terjadi transaksi jual beli dan kesepakatan harga barang. Fungsi pasar meliputi distribusi, pembentukan harga, dan promosi. Macam-macam pasar. 1. Berdasarkan wujudnya, konkret atau nyata, dan abstrak atau tidak nyata. 2. Berdasarkan jenis barang, yaitu produksi dan konsumsi. 3. Berdasarkan luas jaringan distribusi, yaitu setempat, nasional, dan regional, dan internasional. 4. Berdasarkan waktu, yaitu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. 5. Berdasarkan struktur organisasinya, yaitu persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Harga pasar terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli sehingga disebut harga keseimbangan atau equilibrium. Tadi disajikan di depan ada kurva yang isinya ada kurva permintaan dan penawaran, dan ada titik kesepakatan, yaitu titik equilibrium atau harga pasar. Kita lanjutkan F, peran iptek. A. Menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, serta bahan penolong untuk produksi. B. Dapat memberikan kemudahan dalam distribusi barang. C. Dapat memperlancar distribusi barang serta mempercepat suatu barang produksi sampai ke tangan konsumen. D. Dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. E. Dapat meningkatkan produktivitas dunia industri, baik dari segi teknologi, produksi, investasi, maupun reinvestasi. F. Mendorong pelaku maupun pekerja ekonomi untuk menambah wawasan pengetahuan maupun skill yang dimiliki. Oke, kita lanjut. Dampak iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara positif dampaknya adalah 1. Dapat dengan mudah terpenuhi kebutuhan manusia. 2. Dapat menjadikan sesuatu lebih mudah. 3. Mudah memperoleh informasi. 4. Menambah wawasan atau pengetahuan. Secara negatif dampaknya 1. Menyebabkan polusi. 2. Mudah terprovokasi. 3. Orang semakin malas. 4. Menimbulkan kerusakan lingkungan. Kita lanjut bagian G, peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. 1. Membuka lapangan kerja. 2. Meningkatkan pendapatan nasional. 3. Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. 4. Mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. 5. Menambah investasi di dalam negeri. 6. Menambah pemasukan sektor pajak. Kewirausahaan sangat berhubungan erat dengan kreativitas. Seseorang yang punya kreativitas akan mendorong untuk menjadi wirausaha. Dengan kreativitas yang dimiliki dan sifat yang tangguh, tidak mau menyerah, tabah, dan percaya diri, maka akan menjadi wirausaha yang berhasil. Membantu masyarakat dalam mengurangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja. Meningkatkan pendapatan per kapita negara serta menjadikan negara semakin maju, tidak tergantung pada negara lain. H.
hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Apabila persediaan barang langka, maka penawaran juga sedikit, tetapi harga menjadi lebih tinggi sehingga makin sedikit permintaan karena tidak mampu untuk memperolehnya. Jika sedikit permintaan, maka akan berdampak kurangnya kesejahteraan masyarakat dan kurangnya pemenuhan kebutuhan. Penyebab kelangkaan: 1. Perbedaan letak geografis. 2. Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang produksi. 3. Keterbatasan produksi barang. 4. Perkembangan teknologi yang tidak sama bagi tiap negara. Oke, terima kasih atas perhatiannya. PPT yang Ibu bacakan barusan, Ibu ambil dari buku paket yang kalian punya. Dan kalian apabila belum jelas boleh bertanya, nanti akan Ibu jelaskan secara mendetail. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.